untuk mendoakan kebaikan, bukan ya. Tapi kalau mendoakan agar dapat hidayah, boleh. Yang diperbolehkan orang muslim mendoakan orang kafir adalah mendoakannya untuk mendapatkan hidayah Allah atau rahmatnya. Itu saja. Baik, kemudian setelah ternyata dipastikan mayit meninggal dunia, apa yang dilakukan orang yang hidup? Yang dilakukan pertama, pastikan matanya ditutup. Karena kata Rasulullah SAW, innal mayyita idza qubidat ruhuhu tabi'ahal basar. Atau kama qala Rasulullah, mayit jika dicabut nyawanya diikuti oleh matanya, terbelalak. Maka ditutup matanya. Sambil didoakan agar mayit ini mendapatkan ampunan dosa dan limpahan rahmatnya. Kemudian menutupi seluruh tubuhnya dengan kain, karena setelah mayit ini meninggal dunia, maka jadilah tubuhnya semuanya aurat. Jangan dibuka, kecuali orang tertentu yang mengunjunginya untuk mencium keningnya, maka diizinkan. Seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW, belum mencium keningnya sambil mengatakan, ya Rasulullah, innaka tayyibun hayyan wa mayyita. Ya Rasulullah, engkau dalam keadaan baik saat hidupmu maupun sudah matimu. Dan demikian juga luput tadi orang-orang yang hadir untuk mendoakan tadi dan berbicara yang baik, karena malaikat mengaminkan. Jangan bicara keburukan untuk mayit, walaupun dia selama itu buruk. Wah, fulan itu dulu waktu hidup suka begini, suka begitu, jangan. Tapi Masya Allah fulan, semoga dia dalam keadaan baik, semoga husnul khatimah, semoga diampuni dosa oleh Allah. Ucapkan kebaikan. Kemudian segera mengurus jenazahnya. Diurus jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolati, lalu dikuburkan. Kemudian juga yang diperhatikan adalah menguburkan di negeri tempat tinggalnya. Negeri maksudnya wilayah, daerah. Dari manapun, maka sunnah dikuburkan di daerah tempat tinggalnya, di komplek kuburannya. Tidak dibawa keluar kota atau keluar provinsi dan spesialnya, tapi di daerah tempat tinggalnya, di tempat pekuburan yang ada di daerah tersebut. Kemudian segera dilunasi hutang-hutangnya atau hak-hak manusia, segera. Bahkan itu dilakukan sebelum dibagi harta waris, kecuali kalau ada dari ahli waris atau kerabat atau siapapun yang bersedia untuk menanggung hutangnya. Sudah mayit, hutangnya saya yang tanggung, maka lepaslah mayit, berpindah kepada orang tersebut. Kemudian dibolehkan bagi yang hadir terhadap mayit ini, pertama membuka wajahnya. Tadi kita sebutkan Abu Bakar kepada Nabi SAW, lalu menciumnya, mencium keningnya. Ya, ini tentunya kepada sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali suami istri, ini berbeda. Baik, berikutnya apa yang harus dilakukan oleh keluarga mayit? Jadi mengurus jenazah itu bukan hanya membimbing jenazahnya untuk diselesaikan haknya pada diri kita, tapi juga kepada keluarganya, karena penting. Yang pertama, agar keluarga mayit bersabar dan ridho dengan takdir Allah tersebut. Dan itu diucapkan dengan bentuk istirja. Istirja, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Lalu kalau disebutkan setelah itu syukur, bagus. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebab Nabi SAW menyebutkan ketika Allah menyuruh para malaikat yang mencabut nyawa seorang anak dari anak hambanya, kemudian hamba ini mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha,
Lalu Allah bertanya pada malaikat tadi, kalian mencabut buah hati hambaku? Benar. Padahal Allah beritahu tentang masalah itu, kata beliau. Apa yang diucapkan? Dia bersirja dan bersyukur kepadamu. Apa kata Allah? Ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku itu satu rumah di surga dan beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Ini keutamaan. Kemudian waspada dari perbuatan yang haram dalam syariat terkait dengan mayit. Apa itu? Yang pertama, niyahah. Niyahah. Apa niyahah? Menangis disertai dengan teriakan atau ratapan, menunjukkan tidak ridho. Ayah, nanti sekolah saya bagaimana? Nanti nafkah ibu bagaimana? Niyahah tidak boleh. Karena saya menyebutkan pelakunya berarti berbuat dosa besar. Kata beliau, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha dakhalatin nar. Perempuan yang niyahah walau sekali dan belum bertobat darinya, maka dia akan masuk neraka. Nah, ini ancaman dari Rasulullah SAW. Hadis yang lain berdampak buruk bagi mayit. Ini berita dari dia langsung Rasulullah SAW. Innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Rasulullah SAW. Sungguh mayit diazab oleh Allah di kuburnya dengan sebab niyaha yang dilakukan oleh keluarganya. Maka jangan niyaha. Maka mayit dianjurkan sebelum wafatnya berwasiat, kalau aku mati nanti jangan ada seorang pun yang meratap kecuali itu, kata ulama. Maka terbebas. Ini penting agar mayit berwasiat. Kemudian tidak sabar dengan musibah kematian diwujudkan dengan menampar pipi sendiri. Ini kebiasaan orang jahiliyah, menampar pipi sendiri. Atau merobek baju, kerahnya tarik-tarik. Atau kalau perempuan kadang menggundul, digunting-gunting rambutnya. Nah, ini menunjukkan tidak sabar, tidak boleh. Juga yang dihindari adalah an-na'yu. Apa na'yu? Menyebarkan berita kematian. Baik dari lisan ke lisan atau dari berita atau pengeras suara. Kan biasa ya, telah meninggal dunia. Untuk apa? Ya cuma berita saja, tidak boleh. Na'yu namanya, dilarang Rasulullah SAW. Kecuali kata ulama, berita itu untuk memberitahukan agar mereka siap untuk menyolati jenazah. Minimal. Karena ada keutamaan. Seorang mayit apabila disolati oleh 40 orang ahli tauhid, tidak berbuat syirik, maka menjadi syafaat untuk mayit. Atau disolati 100 orang minimal dari muslimin tanpa syarat, maka menjadi syafaat untuk mayit. Dibahas juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ini tentang keluarga mayit. Sudah, baru kita masuk proses pengurusan jenazah. Disiapkan peralatan memandikan pertama, dan kedua disiapkan kain kafan langsung bersamaan ya. Jangan satu-satu nih, bersamaan. Untuk alat mandikan, ya, untuk lengkapnya silakan baca sendiri, kita sebutkan singkat. 3 buah ember. Ember kecil, ember sedang, ember besar. Ember kecil untuk sabun, maka sediakanlah sabun cair saja biar praktis. Kalau dulu dengan daun bidara, daun bidara itu khususnya untuk sabun atau sampo. Kemudian ember sedang untuk kapur barus, namanya apa itu? Kamper ya. Baik, kapur barus ditumbuk sampai halus. Berapa dikira-kira saja? Sampai halus, lalu dibagi 2. Separuh untuk di kain kafan, separuh untuk dicampur dengan air.
sudah ditumbuk halus, dicampurkan dengan air yang di ember sedang tadi, diaduk, sehingga jadilah air kapur barus. Bisa diikuti Bapak Ibu? Baik, ngawang-ngawang dulu ya. Yang ketiga, ember besar untuk air siraman mandi. Ya. Lebih baik air daripada pakai keran ya. Kadang airnya kan tidak lancar. Kalau air enak, jadi air di ember besar. Sudah siap, maka disiapkan di tempat pemandian tertutup dari pandangan mata. Mau di dalam ruangan, luar ruangan tidak masalah. Yang penting tertutup dari pandangan mata. Karena saya jumpai di beberapa tempat kalau mayat dimandikan, orang berlomba melihat. Ya, tidak boleh, aurat. Karena yang mandikan pun kalau bisa tidak banyak, 2 orang cukup atau 3 orang. Saya perhatikan di beberapa tempat geroyokan, banyakan, jangan. Cukup 2 orang, 3 orang. Nanti kita sebutkan apa fungsinya. 1 orang yang memang paham, yang beri komando atau yang mengurusi, 2 orang dari keluarganya kalau bisa. Jadi kalau dibentuk tim di sini, maka 1 orang yang mengurusi pemandian, yang lainnya menyiapkan perlengkapan. Ketika proses pemandian, minta keluarganya dulu. 2 orang. 1 orang yang paling solehnya. 1 orang yang paling paling tidak soleh. Dua-duanya. Agar yang soleh ketika dimandikan selalu mendoakan orang tuanya ini atau kerabatnya ini. Yang tidak soleh agar sadar bahwa fulan sudah meninggal dunia, dia pun akan begitu agar dia sadar dan bertobat. Itu faedahnya. Ini tempat dan orangnya. Kemudian ketika sudah siap, tempatnya sudah siap tadi ya. Dan kalau bisa tempatnya itu dipan. Nah, kalau di kampung kan disediakan pakai kedubang pisang ya, itu bagus untuk memudahkan proses pemandian. Kalau sekarang sudah banyak dibikin alat-alat pemandian ya. Disiapkan. Kalau kita misalkan tidak ada perlengkapan khusus, maka silakan seperti yang orang tua kita lakukan di daerah dengan kedubang pisang. Lalu disiapkan untuk apa itu? Untuk memudahkan kita memandikan jenazah dan mengelap tubuhnya. Kalaupun tanpa itu tidak masalah sebenarnya, karena bukan harus seperti itu. Bisa disiapkan. Lalu siapkan juga 3 kain dan 1 handuk. 3 kain dan 1 handuk. Handuk untuk mengelap. Yang kain yang pertama untuk menutupi tubuh bagian auratnya ketika dimandikan. 2 kain berikutnya untuk gantinya ketika dibawa dari tempat pemandian ke tempat mengkafani. Bisa ikuti ya, Mas? Berapa kainnya? 3. Lalu kain handuk. Kalau sudah siap, mayit dibawa. Namun sebelum mayat dibawa, ketika dia sudah dipastikan istilahnya itu terlepas nyawanya, mati, maka kalau bisa dibiarkan di tempat itu hanya beberapa saat saja. Untuk apa tadi? Untuk barang kerabat mau lihat dan sebagainya. Saya pernah tanya ke sebagian dokter, berapa lama tubuh mayat masih lentur? Mereka katakan kurang dari 6 jam, Ustaz. Ya, kalau bisa sebelum 6 jam sudah dimandikan. Mengapa? Untuk mempermudah melepas pakaian dan tubuh masih bisa lentur, belum kaku banget. Kalau sudah kaku repot, harus dilenturkan dulu. Sehingga kalau bisa tubuhnya juga dilenturkan, sendi-sendinya, agar ketika digerakkan dimandikan mudah, tidak menyakiti mayit. Sebab apa yang menyakiti orang hidup itu juga menyakiti mayit. Kata Rasulullah SAW, kasru azmil mayit ka kasri hayyiha. Mematahkan tulang orang mati sama dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup. Jadi hati-hati mengurusi mayit. Sudah disiapkan, maka mayit dibawa ke tempat pemandian.
Ketika mayat sedang proses untuk dimandikan, maka siapkan kain kafannya sekalian saat itu. Jadi kain kafannya juga sudah disiapkan. Kain kafan baik laki-laki dan perempuan asalnya sama, 3 lembar. Namun dalam madhab akhirnya ada tambahan, untuk perempuan 5 lembar. 2 lembar kain penutup, 1 lembar untuk sarung, 1 lembar untuk jubah, 1 lembar untuk kerudung. Nanti kita berikan gambarannya insyaallah. Bagaimana kita mengukur kain kafan? Cara mudah mengukur kain kafan, ukur tinggi badan mayit. Ukur tinggi badan mayit, katakan berapa? 160 atau 150 lah biar mudah ya. 150. Maka tambahkan setengahnya. 150 tambah setengahnya berarti berapa? 2 meter. Kalau 160 tambah setengahnya berapa? 2,4 cm atau 2,5 meter, begitu ya. Ustadz, apa fungsinya dilebihkan? Fungsinya agar tidak pas sekali dengan tubuhnya, tapi ada sisa. Ada sisa di kepalanya, ada sisa di kakinya, lalu dililit, lalu diikat. Makanya ada metode mengkafan itu dengan di bagian atas dan bawahnya dikembang ya, dibikin kembang. Yang dibikin pocong itu sisanya untuk itu. Dan itu tidak harus. Jadi tinggi mayit berapa? Ditambah berapa? Setengahnya. Tingginya berapa? Tambah 50%. Sekarang lebarnya. Lebarnya berapa lebarnya? Lebar tubuhnya kali 3. Kalau model saya ini misalkan antara 40 sampai 50 cm. Berarti kali 3. Jangan memakai kain paket yang dapat beli di pasar. Sering dulu saya mengurusi itu, akhirnya repot. Keluarga tidak siap kainnya, kita juga tidak bawa kainnya, di pasar juga masih tutup. Akhirnya terpaksa harus ditarik sana, tarik sini. Itu pun mohon maaf, sifat kulitnya masih tersifati sebagiannya. Tidak menutup aurat sempurna. Maka pastikan kain itu tebal. Tidak harus tebal sekali seperti kain celana, bukan. Tapi yang penting dia tidak tembus pandang. Kemudian ini yang kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah, maka kita mulai menghamparkan tali itu sesuai dengan tinggi badan mayit. Jadi mayit diukur. Makanya kalau di kampung itu biasanya ngukurnya bukan pakai meteran. Maka Bapak yang punya pengalaman Pak, pakai kayu kan ya. Kalau kita pakai carang, pakai bambu kecil, diukur, potong. Nah nanti itu pun bukan hanya untuk ngukur lahat, tapi juga ngukur posisinya nanti di kafan. Posisinya yang tadi tingginya misalkan kain kafan 2 meter, maka ambil tengah-tengahnya, sisakan ke atasnya berapa berarti? 25 cm, ke bawahnya 25 cm. Maka di antara itulah tali dipasang. Setelah 25 pasang tali di bawah, setelah 25 pasang tali di kepala, di atas. Lalu sisanya di paha, kemudian di dada dan di perut. Ada gambar jemaah? Baik. Kemudian boleh juga kalau mau ditambah kain tambahan, itu antara 1/4 meter atau 1/2 meter tergantung, fleksibel saja. Dipotong untuk disimpan di tengah-tengah, di bawah tempat duduk atau kita mohon maaf pantat. Dan diberi kapas agar barangkali ketika sudah dianggap suci, ternyata ketika dikafani keluar lagi cairan dari mana? Dari anusnya, sehingga tertahan oleh
kapas tidak mengotori kain kafan. Ustadz, dimandikan lagi? Tidak usah. Nanti penjelasannya nanti ketika dimandikan insya Allah. Karena anus mayit itu dia sudah tidak elastis, dia terbuka saja begini. Maka nanti ada metode memandikannya bagaimana. Maka pasang tali tadi, lalu dihamparkan kafan yang pertama, sudah, lalu semprotkan minyak wangi. Minyak wangi khusus untuk mayit. Kalau di Arab namanya hanut. Di sini bebas minyak wanginya. Sudah, taburkan juga kapur barus yang sudah ditumbuk tadi. Ingat ya, taburkan kapur barus yang sudah ditumbuk. Sudah, hamparkan yang kedua di atasnya semisal itu. Semprotkan lagi minyak wangi dan kapur barusnya. Hamparkan yang ketiga. Semprotkan lagi minyak wangi dan kapur barusnya. Baru hamparkan kain yang 1/4 meter tadi di tengah-tengah, sejajar dengan pantatnya. Lalu diberi kapas, kasih minyak wangi juga, taburkan kapur barus. Maka kain kafan sudah siap. Ustadz, itu kan yang 3 lapis. Kalau 5 lapis bagaimana? Maka yang tadi kita ulangi, 2 lapis, kemudian lapis ketiga pasang dulu untuk jubahnya. Jubah itu diukur dari pundak sampai ke lutut. Dari pundak sampai ke lutut, berapa itu? Lalu kali 2. Kan untuk bawah dan untuk atas kali 2. Lalu dilipat jadi 2, lalu dibolongi bagian tengahnya untuk masuknya kepala. Nanti dipasang setengahnya dari kepala ke lutut, sisanya biarkan terhampar di atas. Tinggal masukkan saja kepalanya begitu. Ada gambaran? Baik. Kemudian yang berikutnya, pasang kain untuk sarung. Panjangnya dari pusar sampai ke tadi, tambahan kain tadi. Lebih. Kalau kurang tidak mengapa sampai mata kaki. Kalau kurang, untuk sarung. Kemudian baru yang ketiga, ambil kain untuk kerudungnya. Berapa? Mungkin 1/2 meter. Dipasang di kepala. Namun kenyataannya saya pernah juga mengkafani mayit laki-laki, kain kafannya pun 5 lapis. Ketika saya bilang, ini untuk perempuan, mana untuk laki-laki? Ah, sama saja. Nah, dipaksa untuk mengkafani laki-laki dengan kafan yang demikian. Jadi asal kain kafan itu berapa lapis? 3 lapis. Tapi dalam mazhab Syafi'i atau Hambali, 5 lapis untuk perempuan yang sudah saya gambarkan. Asalnya 3 lapis, laki perempuan sama. Baik, sudah selesai kain kafan, kita kembali ke tempat pemandian. Mayat ketika disimpan di tempat pemandian, dia ditutup bagian auratnya. Kalau laki-laki dari mana? Pusar ke lutut, tutup pakai kain. Kata orang sini tapi ya namanya. Tapi atau sinjang? Sama saja. Ya. Dari pusar sampai ke lutut. Lalu proses melepas baju. Adapun untuk perempuan, maka dari dada sampai ke lutut. Dari dada sampai ke lutut. Jadi walaupun sesama perempuan, bagian dada jangan dilihat. Ya. Kemudian dilepas bajunya. Kalau mudah, kalau tidak karena sulit, maka terpaksa dengan digunting. Tapi hati-hati jangan sampai tadi menyakiti tubuh mayit. Tidak boleh. Harus hati-hati. Baik, sudah. Kalau sudah dipastikan demikian, maka angkatlah tubuh mayit 45 derajat atau 30 derajat. Diangkat. Ada yang mau jadi contoh di sini? Satu orang di sini.
Apa cuma contoh angkat saja. Berbaring sini Pak. Di sini berbaring Pak. Di sini aja. Kepalanya? Di bawah. Bawah aja berbaring kemana aja. Ya. Nah, diangkat punten Pak. 45 segini. Ya. Disangga ya, begini ya. Ada gambaran? Sudah? Lalu perut bagian kiri diurut. Kenapa bagian kiri? Karena di sini ada usus yang terhubung ke anus. Jadi kotoran yang masih ada itu diurut, dibuang. Ada gambaran ya? Dibuang sambil disiram. Ya, sampai bersih baru dikembalikan lagi. Nah, makasih Pak. Apa sih? Ada gambaran? Maka fungsinya 3 orang tadi, yang 2 tadi mengangkat, yang 1 mengurusi pemandian. Kenapa usus harus diurut? Usus bagian kirinya itu tempatnya kotoran dibuang. Jadi Anda kalau sembelit pegang aja usus itunya, dorong pelan-pelan, bisa keluar. Nah, sudah baru istinja. Istinjanya tetap dari balik kain tadi. Dengan tangan kiri ya, jangan tangan kanan, dengan tangan kiri. Sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, lilitkan kain di jari kita, lalu oleskan di anus tadi, masih kotor tidak? Kalau masih, terus istinja lagi. Sampai bersih. Kalau sudah bersih, yakin bersih, tutup, kita ambil kapas bulat, lalu sumpel lubang anus dengan kapas tadi. Apa fungsinya? Agar angin tidak masuk. Kalau angin masuk bagaimana? Memancing yang di dalam keluar lagi. Ya kan? Tapi terdapat mitos atau khurafat. Kalau yang mandikan itu istinjanya tidak bersih-bersih, berarti banyak dosanya. Ganti yang lain keluarganya. Belum bersih lagi, kamu banyak dosanya lagi. Apa hubungannya? Tidak ada. Karena anusnya terbuka, kotorannya masih ada, ya terus keluar, ya kan? Sampai berapa lama? Ya 5 jam mungkin tidak selesai. Maka tadi kalau sudah yakin bersih, tutup. Ya. Nah ini sudah. Ada gambaran? Istinja sudah, baru mayit di salon. Jadi yang bersih itu mayitnya orang Islam. Di salon mayitnya. Dilihat kukunya, gunting kukunya. Yang laki-laki kumisnya dicukur, jenggotnya dibiarkan. Cukur kumisnya. Ada gambaran? Bulu ketiak kalau ada juga dicukur. Di salon, benar-benar di salon. Dibersihkan. Sudah? Kalau sudah, baru siap proses memandikan. Pertama kali diwudukan. Jangan suruh wudhu sendiri Bapak Ibu ya. Mas, bangun mas, wudhu dulu. Jangan. Karena dia sudah mati. Diwudukan, bantu. Bismillah. Seperti kita mewudukan orang tua kita yang lumpuh. Jadi sebenarnya mengurusi jenazah itu sama dengan mengurusi anak kecil kita. Atau orang tua kita yang lumpuh. Sama. Diwudukan. Tapi ketika ke mulut dan hidung tidak disiram, tidak disuruh buka mulutnya, tidak. Tapi cukup disiramkan saja. Dibantu tangan kita. Sudah diwudukan, lalu disiramkan air ke bagian kanannya dengan cara dimiringkan tubuhnya. Nah, tadi contoh lagi Pak. Ya. Ya. Berbaring lagi Pak. Nah, jadi sudah kan, sudah di istinja, sudah dipotong kuku, potong kumis. 2 orang pembantu tadi membantu memiringkan tubuh ke arah kiri. Nah, ke arah kiri. Sambil disiram. Digosok. Ini kain tetap tertutup, menutup bagian kemaluan, digosok semua. Dan disiramnya dengan air dulu, baru air sabun. Sudah, lalu bagian yang kedua, bagian yang kiri, dibalik lagi.
begini. Sama dengan yang tadi. Sudah selesai, balik lagi Pak. Disiram semuanya. Nah, ketika disiram sambil disampo kepalanya. Betul Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Disampo kepalanya dengan sabun tadi. Lalu disiram lagi air sabun, digosok semuanya. Sampai sela-sela digosok. Kain penutup ini jangan dibuka. Ya, kain penutup jangan dibuka. Jadi kita tidak melihat aurat inti dari mayit. Tetap dari balik kain. Sudah disiram. Sudah Pak? Kalau sudah dianggap bersih sekali, baru setelah itu disiramkan air kapur barus sebagai siraman terakhir. Kalau 2 kali belum bersih, oh kelewat ini tadi yang bagian punggungnya belum bersih, maka berarti 2 kali. Bagaimana proses bolak-balik lagi? Wudunya cuma sekali tadi wudunya. Proses bolak-baliknya diulangi lagi. Siram lagi. Belum bersih juga, diulangi yang ketiga. Silakan butuhnya berapa kali diulangi. Kalau sekali belum suci, tapi jumlahnya 3 kali, jumlah ganjil pengulangan. Dan umumnya 3 kali sudah suci. Kadang sekali sudah cukup. Ada gambar aja, Bang? Nah, kalau sudah dimandikan tadi, ya sudah dimandikan, maka dilap tubuhnya dengan handuk sampai betul-betul kering, termasuk yang bagian di kain tadi. Kemudian karena kainnya basah, ambil 1 kain sebagai penggantinya. Maka 2 orang yang bantu tadi, satu ambil 1 sudut satunya, satu lagi sudut satunya lagi, ditutup, jangan nempel ke kain basah. Di atasnya, baru yang memandikan tadi menarik kain yang basah tadi, lalu dilap lagi dengan handuk. Sudah kering, baru kain tadi ditutupkan di mayit tadi. Ada gambaran? Setelah pasti sudah kering semua, maka ambil 1 kain lagi, menutup seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke kaki, dililitkan ke tubuhnya semuanya. Sudah diangkat, dipindahkan ke kain kafan yang sudah kita siapkan tadi. Makanya kan disiapkan ketika proses apa? Memandikan. Jadi langsung dipasang. Tidak sudah mandi, mayat dibiarkan kedinginan nantinya. Gak mungkin rasa dingin, sudah mati ya. Jadi langsung dipasang, langsung diproses. Baik, ketika mengkafani, maka kain tadi masih ada. Caranya bagaimana? Maka 2 orang menarik ujung bagian kaki yang kiri, kain bagian kaki yang kiri, dan 1 orang lagi kain bagian kiri yang di kepala. Tarik menutupi tubuh mayit. Kemudian setelah tutupi, baru narik bagian yang kanannya bersamaan, kaki dan kepala. Tutup. Sebelum dipres ke tubuh mayit, maka orang yang ketiga tadi mengambil kain, ditarik. Boleh dari kepala, boleh dari kaki, atau boleh dari atas. Terserah dari mana yang mudah. Yang penting auratnya tidak terbuka. Kalau sudah diambil kain penutupnya dari tempat pemandian tadi, maka kain kafan sudah pres ke tubuh mayit, kemudian baru kain yang kedua. Dari kiri dulu, kemudian kanan bersamaan. Dipres lagi, baru yang ketiga seperti itu. Kalau sudah, baru yang kaki dan kepala diikat bersamaan. Diikat bersamaan. Kemudian bagian yang tengahnya, yang 3 tali tadi atau lebih diikat sehingga mayit dalam keadaan sempurna tertutup. Ada yang mana jemaah? Ustadz, saya pernah lihat di kampung orang kafani mayit mukanya dikasih kapas, lehernya, ketiaknya, sela-sela jari. Itu pendapat madhab. Karena inti dari mengkafan itu adalah mayit ditutup dengan kain kafan. Adapun diberi kapas, boleh-boleh saja, itu pendapat. Tapi yang inti diberi kapas itu adalah tadi, yang bagian
mana? Bawah, anus. Agar ketika keluar lagi tidak mengotori kain kafan. Itulah secara singkat gambaran memandikan dan mengkafani. Kira-kira sulit atau mudah? Mudah. Tinggal berani atau tidak? Iya kan? Berani atau tidak? Nah, kalau sudah siap, maka tinggal disolati. Baik, untuk sholat jenazah minimal 4 takbir. Minimal 4 takbir. Posisi orang yang sholat, apakah dia sendirian atau menjadi imam, bila mayitnya laki-laki sejajar dengan kepala, bila mayitnya perempuan sejajar dengan perut. Ustadz, bagaimana kalau mayit itu lebih dari satu? Maka disusun ke belakang. Ke belakang berarti ke arah kiblat. Yang paling depan, yang paling mulia, yang paling berilmu, yang paling banyak hafalannya, Al-Quran, lalu ke belakang. Ustadz, kalau laki perempuan bagaimana? Tetap sama begitu, perempuan di belakang, seperti soft salat. Anak-anak sama, susunannya seperti soft salat. Laki-laki, anak laki-laki, baru perempuan, baru anak perempuan. Nah, seperti itu. Itu susunannya. Kemudian salat jenazah 4 takbir. Kalau imam mau lebih boleh. Seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam sifat salat jenazah atau ahkamul janaiz, beliau menyebutkan beberapa riwayat tentang takbir atau jumlah takbir dalam salat jenazah. Bahkan ada beberapa riwayat menyebutkan antara 7 sampai 9 kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat Nabi dengan salawat Ibrahimiyah. Takbir yang keempat dengan doa. Ketiga ya, maaf. Takbir ketiga dengan doa. Takbir yang keempat ini tidak ada bacaan khusus. Tapi sebagian ulama membolehkan kalau membaca doa juga boleh. Mau mengulang doa sebelumnya juga boleh. Dan begitu takbir seterusnya. Dan dianjurkan apabila mayit ini orang yang mulia, maka takbirnya dilebihkan sebagai penghormatan kepadanya. Bukan hanya 4, tapi bisa 5 atau 6 takbir, memuliakan atau menghormati mayit tersebut. Sudah selesai salat, kita masuk ke proses penguburan. Kuburan untuk mayit ada 2 macam. Namun dipastikan dulu lubang untuk kuburan ini sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan jangan juga kurang. Berapa biasanya? 2 meter? Panjang 2 meter, lebar 1,5 ya? Ya, kalau 1 meter sempit, 1,5. Nah, kemudian digali berapa dalamnya tergantung kebutuhan dalamnya. Namun ini yang kita maksud. Lubang kuburan itu ada 2 macam. Yang pertama disebut dengan lahad. Nah, kita sering dengar liang lahad. Yang kedua namanya syak. Kata Rasulullah, "Al-lahdu lana wa syakku li ghairina." Lahad itu untuk kami kaum muslimin. Adapun syak untuk bukan golongan muslimin. Ya. Ini anjuran dari Nabi SAW. Ustadz, lahad itu apa Ustadz? Lahad itu adalah kita menggali lubang kuburan persegi 4 ke dalam ya. Lalu lubang di dalam itu bagian bawah dibagi 3. Ada gambaran? Dibagi 3. Lalu dikeruk sepertiga yang paling barat. Berapa dalam tambahannya? Sesuai kebutuhan saja. Untuk bisa mayit dimiringkan ke arah kiblat. Kemudian
bagian tanah yang ada sebelah barat dikeruk lagi ke dalam. Ada mana tidak? Jadi dikeruk ke bawah, dikeruk juga ke samping, sehingga mayat itu nanti dimasukkan di bawah tanah. Lalu nanti kayu dipasangnya miring. Itu namanya apa? Lahad. Dan ini yang dipakai Nabi SAW untuk jenazah kaum muslimin zaman itu. Adapun syak, ini yang saya dapati di kita banyak dipakai. Yaitu tadi, lubang kuburan digali bagian tengahnya sesuai dengan kebutuhan, lalu disisakan pinggir kanan dan pinggir kiri. Kemudian kayu penutupnya dipasang sejajar begini. Itu namanya apa tadi? Syak. Baik, sudah. Kemudian mayat dibawa ke tempat kuburan. Mayat dibawa ini, ketika dibawa dari rumah ke tempat kuburan tidak ada zikir khusus. Bahkan anjuran ulama, hendaknya yang membawa mayat dan mengantarkannya untuk tadabbur. Apa itu? Menghayati, memikirkan, saya juga akan seperti itu. Maka minta pada Allah kebaikan dan doakan kebaikan untuk mayat. Tidak ada bacaan khusus. Bahkan dianjurkan untuk sunyi. Ngobrol pun hendaknya tidak dilakukan. Sampai di kuburan, siapa yang menguburkan? Siapa saja boleh. Ya, siapa saja boleh. Dan mayat dimasukkan kalau bisa dari arah kepala. Berarti arah mana itu? Utara ya. Jadi kaki dulu dioper. Kalau mudah. Kalau sulit ya tidak mengapa dari manapun. Ini gambarannya. Baru setelah itu diletakkan mayat di liang lahatnya, ya, kemudian dilepaslah talinya. Ini gambar secara sekilas. Namun ada beberapa yang terlewat tadi. Apa coba yang terlewat? Jemaah, silakan. Sengaja saya lewatkan agar ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, saya jelaskan. Kalau tidak ada, saya sambung. Silakan. Sebelum kita masuk ke praktek, barangkali ada yang disampaikan, Bapak Ibu. Kadang kalau dikasih bantal dari bulatan tanah tujuannya. Adapun untuk bulatan tanah atau apapun, ini tidak harus. Maksudnya adalah agar mayit dia kokoh miring ke sebelah ke arah kiblat. Ya, kalaupun tidak masalah. Ya, hanya sekedar alat bantu saja untuk menegakkan posisi mayit, begitu. Wallahu a'lam. Ada Pak? Iya Bu, silakan Bu. Ya, silakan. Iya. Iya. Gimana Bu? Di akhir. Ya. Ya.
Dilepas. Dilepas nanti kan di kafan itu ada kapas di kain sebelum mayit disimpan di kain kafan kan ada kapas, Bu ya, di kain kafan. Iya. Iya. Karena itu di salon, Bu. Makanya kan ada khurafat kunang-kunang itu kukunya orang mati. Iya. Gimana? Kalau memungkinkan, kalau tidak, sebab auratnya tidak boleh dibuka. Ya, kalau memungkinkan. Baik. Iya. Di awal. Ibu mandi junub itu wudu dulu atau mandi dulu, Bu? Iya, mandi junub itu wudu dulu. Karena mandi jenazah itu sama dengan mandi junub. Diwudukan dulu. Iya. Baik. Ada satu perkara tidak ditanyakan ini padahal penting. Sengaja saya lewat. Silakan, Bu. Apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ustaz, ini Ana mau menanyakan sesuatu. Pada saat teman saya meninggal itu, ya, beliau itu memakai rambut palsu, kan rambut tahunan, ya. Harus dicabut dulu. Baik. Seperti apa teknisnya? Kalau itu menurut saya tidak diambil gitu, langsung dimanakan pada saat itu masih menempel. Itu seperti apa teknisnya, Ustaz? Baik, berkata. Ya, seperti rambut sambung atau Iya. atau seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam. Baik, barakallahu. Sesuatu yang melekat pada tubuh mayit, kalau melekatnya itu melekat bukan permanen, bisa dilepas. Seperti cincin, gelang, dilepas. Tapi kalau permanen tidak bisa, tidak dilepas. Contohnya gigi emas, tadi rambut, sambung, tidak bisa dilepas. Bahkan juga seperti misalkan mayit yang dia sudah proses cuci darah, itu kan ada alatnya ya. Kalau dilepas darahnya kan keluar banyak, jadi dibiarkan. Jadi apa yang sudah melekat permanen pada tubuh, yang kalau dilepas membuat madarat bagi mayit, menyakiti, maka tidak dilakukan. Ada gambaran, Bu? Baik. Keterangan tambahan di sini. Tidak ditanyakan tadi siapa yang mandikan. Ya. Baik. Yang mandikan mayit itu harus satu jenis kelamin dengan mayit. Maka mayit laki-laki yang mandikan siapa? Jenis laki-laki. Mayit perempuan? Jenis perempuan. Kecuali suami istri boleh. Yang pertama. Ustadz, kalau ternyata mayitnya punya dua kelamin bagaimana? Ada nggak? Ada. Mayitnya dua kelamin. Maka orang yang punya dua alat kelamin, ini terkait dengan mayitnya dan terkait dengan warisnya. Siapa yang mandikan? Maka ulama kita mengatakan, jangan tanya mayitnya, dia tidak bisa jawab. Tapi tanya keluarganya, ketika dia buang air kecil pakai alat yang mana? Maka dia digolongkan kelamin tersebut.
Yang keluar dari alat laki-laki, walaupun dia gayanya perempuan, maka dia laki-laki. Keluarnya dari alat perempuan, walaupun dia gayanya laki-laki, maka dia perempuan. Karena mungkin punya dua kelamin itu mungkin. Oleh karena ketika dia masih hidup dan lebih dominan yang laki-laki, maka dia diubah jadi laki-laki, boleh. Operasi kelamin boleh. Kan ada beberapa kasus ya di kita ya, boleh. Nah, ini sebagai gambaran. Kemudian setelah itu, yang paling berhak memandikan adalah orang tuanya. Karena orang tua lebih dekat dengan anak. Tidak ada anaknya. Tidak ada tidak orang yang menjadi wasiat. Ini dahulukan. Mungkin mayit sebelum matinya dia berwasiat, kalau saya mati nanti tolong mandikan mayit saya fulan. Maka dia dahulukan. Kalau tidak ada, maka tadi suami istri. Tidak ada siapapun dari muslimin yang siap memandikan. Jadi Bapak sekalian, kalau jadi petugas, jangan saya mandikan. Ikuti petunjuk ini. Tanya, orang tuanya ada tidak? Ada. Tanyakan, Pak, Bapak siap mandikan? Oh enggak, saya enggak siap. Anaknya ada tidak? Masih kecil-kecil. Istrinya, ibu mandikan? Oh enggak. Maka berarti siapa? Petugas. Nah, ini sebagai gambaran siapa yang memandikan. Berikutnya, untuk mayit perempuan, rambutnya kalau dia panjang maka digerai. Setelah disampo bersih, lalu dikepang jadi 3. Dianjurkan dikepang jadi 3 rambutnya untuk perempuan. Berikutnya lagi, Ustadz, bagaimana kalau mayit ini ternyata tubuhnya tidak mungkin kena air? Karena tubuhnya mungkin banyak luka karena kecelakaan atau terkena penyakit kulit yang tidak mungkin kena air. Maka mereka katakan ditayamumkan. Ya apa? Ditayamumkan. Ini untuk keadaan mayit seperti itu. Ini keterangan tambahan. Masih ada pertanyaan lagi ya, Ibu? Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Ini saya pengen pastiin ada posisi kepala itu ketika dimandikan, ketika dipandi, terus ketika disolatkan, apakah ada posisi luka kaca atau tidak? Baik, barakallahu fikum. Adapun untuk dimandikan dan dikafani, maka tidak ada ketentuan khusus. Tetapi kalau untuk disolati, maka secara umum kebiasaan ulama kita adalah maka kepala mayit sebagaimana ketika dia dikuburkan. Ketika dia dikuburkan, maka demikian posisinya ketika sedang disolati. Wallahu a'lam. Ada Pak, silakan Pak. Iya. Nah, bawa Pak dulu Bu, satu. Gantian Bu. Silakan Pak. Boleh. Boleh, tapi yang bagus wasiat Rasulullah, kafani mayit kalian dengan kain putih yang afdol. Silakan Bu. Saya mau tadi seperti jelaskan ya di bawah. Iya. Baik. Posisi apa Bu? Baik. Yang pertama tentang rambut dan kuku atau kumis dan kuku ini seperti milik orang hidup sama saja. Ya, tidak harus dibarengkan dengan mayat, tidak dibuang tempat sampah karena sudah menjadi kotoran. Kemudian tentang kepang tadi,
kanan, kiri, tengah. Yang umumnya bagaimana? Misalkan dibagi 3, yang kanan 1, kiri 1, tengah 1. Ya, di belakang. Itu kepangnya, Bu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Afwan, Ustaz. Saya ingin bertanya, ini kalau ada pertanyaan saya ya, tapi beliau itu tadinya awalnya itu laki-laki, tapi beliau udah berubah semua jenis laki itu perempuan. Nah itu untuk memandikannya itu bagaimana? Itu maksudnya untuk masuk ke laki-laki atau perempuan? Terjadi tidak, Bu? Terjadi tidak? Ya, ada. Baik. Jadi asal kodratnya itu sebenarnya laki-laki gitu. Baik. Operasi dari perempuan. Ini yang menjadi masalah. Karena pelakunya orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena jangankan merubah tubuhnya, meniru pun dilaknat. Habis menyebutkan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan, baru menyerupai, apalagi merubah wujudnya. Tentang masalah ini, wallahu a'lam bishawab. Apabila memang ditetapkan oleh penguasa dia kelaminnya demikian, maka yang melakukan adalah yang sesuai dengan kelamin yang ditetapkan oleh penguasa. Kalau ternyata penguasa tidak menetapkan, bagaimana? Kalau ternyata dia penampilannya perempuan tapi sosoknya masih laki-laki, bagaimana? Kan yang pakai suntik kan ya? Ternyata kelaminnya masih laki-laki, maka laki-laki yang memandikan. Tapi yang jadi masalah kalau sudah dirubah. Nah ini saya belum mendalami fatwa tentang masalah tersebut. Nanti kita cari barangkali insyaallah. Allah muslim. Silakan. Bismillah. Buat ikhwan dan akhwat, kita cukupkan ya untuk teori dan tanya jawab seputar teori tadi. Kita langsung praktek karena mengingat waktu yang terbatas. Sebentar lagi mungkin 1 jam lagi akan berbuka puasa ya. Maka dari itu kita langsung praktek dan ruang praktek jangan di belakang, Ustaz, di depan. Teknisnya bagaimana, Bapak Ibu? Nanti teknisnya sama seperti ini, di sekat seperti ini, Ustaz. Itu nanti yang akhwat yang semula nanti dikomandoi oleh salah satu ustazah, mungkin kita mengikuti dulu ustaz yang ada di sini ya. Nanti untuk pematangannya bisa di ustazah masing-masing atau nanti kita bentuk tim nanti yang akan dikomandoi oleh ustazahnya masing-masing gitu. Nah kita terfokus sama ustaz Tata di depan, untuk akhwat di sebelah kanan ya. Iya, iya, gitu. Untuk pemandian nanti kita fokus di depan. Nanti kalau sampai kapan mungkin bisa terpisah Ustaz. Mungkin seperti itu ya. Baik, kita mungkin bisa beranjak ke depan ya untuk prakteknya langsung. Nanti bisa langsung bertanya sambil berjalan ya. Baik, itu aja. Ditarik ke sini ya. Iya. Nanti paling bisa itu apa? Macet. Bisa aja kayak ini mangkaling ini paling depan. Iya, balik aja di dalam. Terserah ya. Di dalam kan? Ya boleh. Hujan di dalam aja lah. Biar nanti gampang dikeruk airnya. Airnya gimana? Ini kecil doang ya Pak ya? Sini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Kalau hujan duit ya baru takut. Jadi Ikhwan sini Pak ya. Ikhwan sini, akhwat. Bapak, boleh keluar Pak, Bapak. Tes, tes, Sampai. tes, Lumayan, Pak. tes, Kadang-kadang jauh kadangnya. tes, tes. Jauhan. Aku pegang dulu. Aku pengen mandiin juga. Aku pengen mandiin juga. Mau dimandiin? Iya, mau mandiin juga. Dimandiin. Woi, iya tahu. Ibu-ibu ini enggak kalian. Woi, Ibu ini sudah sini. ayo nanti dulu. Ini bapaknya keluar dulu Pak ya. Dari ibunya bisa masuk sini semua Pak. Bapak. Bapaknya keluar dulu Pak. Mau sunat. Mandi mau sunat. Mau mandi. Sunat. Boleh ya caranya. Caranya gimana? Di sini aja biar dimandiin. Ya, Oh sini, di sini saja. Aku di sini. Yuk, kita. Wah, punya aku itu. Woi. Mana? Itu kamu punya kamu. Ayo kapan? Nih, aku satu aja. Nggak boleh pakai. Ih. Weh, jangan aku udah pulang, weh. Sini aku udah pulang. Kalau udah jangan di situ di sini. Ada nggak mau di sini. Oh, buat itu ya. ini nggak ada sabun ya pakainya? Sabun paling Udah nggak apa ini aja. Udah ini aja. Caranya mau mandiin mau cara mandiin yang belum benar. Sudah siap? Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mandikan kita campur dulu air sabun ya, karena kita pakai daun bidara, kita ambil secukupnya ya. Lalu kita aduk di sini. Oh itu udah diambil. Ini air sabunnya ya. Kemudian siapkan juga air kapur barus tadi ya. Sudah? Nah, ini kan mayat diangkat dari ruangan ke sini kan tertutup ya. Nah, karena tertutup, kita buka, hanya nutupin bagian kemaluannya di sini. Kalau laki-laki yang intinya di sini, kalau perempuan sampai dada. Sudah ada gambaran? Baik, kita yang laki-laki dulu ya. Jawab apa? Sudah? Ini nggak bisa diangkat ya? paten ya. Ya kan? Ada gambaran ya? Diangkat, lalu ditekan ini ya. Ya, ditekan, ya, ditekan sambil disiram. Ya. Disiram dari balik kain. Jangan dilihat. Pakai tangan kiri. Sini dari sini. Ya. Disiram di istinja. Ya. Istinja sambil ditekan ya perutnya. Terus ditekan. Istinja, nanti lihat. Kalau belum bersih terus lagi. Kalau sudah bersih, maka kita ambil kapas. Ambil kapas, lilitkan, lalu oleskan di sini.
Seperti ibu-ibu kalau haid sudah suci kan, ya dilihat, oh ternyata bersih, baru siapkan kapas, ditutup lubangnya dengan kapas. Biar tidak keluar lagi ya. Baik, ini sudah, baru kumis dicukur. Ya. Iya, kemudian digunting kukunya, tangan dan kaki, digunting semua. Kalau ketiak ada juga nggak apa-apa. Pelan-pelan tapi ya, pelan-pelan, jangan keras-keras. Kalau sudah, maka baru mulai proses memandikan. Pertama dibantu untuk wudhu. Ya, diwudukan. Ya, bahkan diwudukan. Kemudian mau pakai sarung tangan karet boleh, mau pakai kain juga boleh, tangan kosong juga boleh. Ya, udah. Nah, kalau wudhu sudah, baru dimiringkan ke arah kiri. Nah, ini tertutup tetap, jangan sampai terbuka. Disiramkan dulu. Siram. Kamu disiram. Emang aku disiram, aku basah. Sudah, baru pakai air sabun. Tadi miringkan tuh sambil digosok punggungnya. Iya, digosok. Nah, sudah, baru digosok. Jangan ragu Bapak Ibu ya. Jangan ragu tapi jangan kasar. Iya. Bukan begini, bukan. Karena sebagian kampung begini. Tapi langsung kita memandikan orang tua kita yang lumpuh itu. Sama. Bersihkan semua sampai bersih daki-dakinya. Terus, sudah, baru bagian miring ke kanan. Semuanya bersihkan ya. Nah, sudah telentang. Airnya dimandiin. Airnya kasih. Waduh, basah. Ini kalau sudah bersih, Bapak Ibu sekalian, baru pakai air kapur barus terakhir. aja ya. Udah nggak apa. Udah ya, kita sudah ya. Masuk tadi. Hah? Termasuk bagian kemaluan juga. Iya, semuanya. Sampai selangkangannya harus bersih. Iya. Ustaz, kalau mayatnya perempuan pakai IUD bisa atau enggak? Pakai IUD KB itu kan nggak bisa diambil ya kalau sudah meninggal dunia kan? Kalau baru meninggal ada bidan yang bisa ambil. Nggak apa-apa. Tapi iya.
Ini sudah. Kemudian baru dilap pakai handuk tadi. Nah, dilap semuanya sampai kering. Kemudian ambil kain satu lagi. Nah, ini dipegang oleh kanan kiri. Kanan kiri. Iya. Baru diambil. Nah, nanti kain satu lagi tutup untuk semuanya. Jadi ada dua kain. Kain satu pengganti penutup tadi, kain yang kedua untuk seluruh tubuh badan, lalu baru diangkat, ditaruh di kain kafan. Ada gambaran? Iya. Kalau jenazahnya perempuan yang menggotongnya gimana? Kan laki-laki kita kan nggak tahu itu mahramnya atau bukan. Untuk bantu gotong dari mandi ke mengkafan. Kalau perempuan sanggup, perempuan nggak apa-apa. Kan bisa 3 orang, bisa 4 orang kan. Tapi kalau tidak ada yang sanggup, maka tidak mengapa. Ya. Tapi syukur-syukur mahramnya, gitu. Baik. Diangkat ke Posisi Ustaz. Ya. Iya. Katanya di orang umum sih wudhunya di akhir itu gimana? Enggak, di awal. Wudunya di awal. Kebanyakan orang awam gitu, orang umum. Iya, jadi mandi jenazah itu sama dengan mandi junub. Wudu dulu baru kemudian dimandikan. Dipindahkan ke kain kafan, berarti kain ini diambil. Nanti ketika proses dikafani, Praktek lagi Pak. iya, gitu. Ada yang mau praktek mandikan biar Udah, siapa? atau cuma lihat. Sob, siapa yang mau praktek? Silakan. Sambil dibimbing sama Ustaz. Silakan. Pak Dede wah. Sob, Pak Dede. Untuk posisi Ustaz. Nah, kalau lokasinya tidak memungkinkan, apakah ada ketentuan kaki di sebelah timur apa? Untuk apa itu? Untuk apa? Untuk memandikan. Tidak ada aturan khusus. Tidak ada, bebas tergantung. Situasi tempat. Iya. Katanya kalau yang sebelum meninggal itu junub itu jadi diwudukannya 2 kali di awal sampai di akhir itu. Enggak, sama aja. Sama. Ayo Kang Ade. Praktek mandi pertama. Apa praktek dimandikan, Mbak? Oh, prakteknya Memandikan, langsung memandikan. Prakteknya mandian. Di pertama gitu. Dari sini, dari sini. Lalu menyiapkan air sabun, Ya. terus air kamper, sama air bersih. Nah, yang pertama diangkat dulu 45 derajat atau 30 derajat. Ya. Terus diurut sebelah kiri sambil nyebokin. Iya. Ada yang nyiramnya ya. Berarti kalau misalkan pas untuk ininya kan ada yang khusus untuk megangin ininya nggak, Ustaz? Ya nggak apa-apa. Makanya bertiga kita. Terus menyurutin, terus sampai bersih. Kalau di tangan sudah tidak ada, ambil kapas, Iya. dioleskan lagi, Ditutup ya. Itu, lihat udah bersih, udah, terus ambil kapas lagi yang baru, disumpah, Iya. tidur. Selanjutnya Selanjutnya memandikan. Ketika nyebokin wajib pakai sarung tangan kan, Ustaz? Nggak harus. Iya. Tergantung kitanya aja. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa. Iya. Dan kuku sama Iya. kumis. Kumis. Jenggot jangan. Ya. Terus si ini dikumpulkan, Iya. nah tapi nantinya ntar dibuang. Buang tempat sampah. Iya. Setelah itu Wudukan. Iya. cuci jari jemari dulu. pakai niat juga. Iya. Niat wudhu. Tangan kanan dulu. Jangan grogi. Maaf. Mereka kesuapin nanti ya. Ini anak Ustaz Soleh. Ini tetanggaku tuh payungnya katanya awal. Oh, Udah biar. Oh iya nggak apa-apa. apa ini yang mandi? Tangannya situ, Pak. Untuk ininya ditutup Iya. ini muka. Disiramkan pakai tangan aja gini. Dipaut.
Nah, Ini mulutnya dibuka, digosok. iya boleh, boleh. Ya, dimasukin air ya mulutnya. Iya. Jangan sampai masuk air ke Iya. kuping juga. Ya nanti kuping sama kepala. Kemudian kena bunuh. Tangan, Pak. Tangan. Tangannya kayak bayi kecil. Kepala. Sekali aja, Pak. Iya, sekali. Sama kaki. Dan hujan-hujanan, Jin. Jin. Setelah itu memandikan. Dimiringkan dulu. Oh, dimiringkan dulu. Pakai sabun, yang pakai air. Pakai air dulu nggak apa-apa. Pakai air. Pakai biasa dulu. Iya. Disiramkan aja, siramkan. Nah, jangan ragu, siramin aja. Siramannya dari atas ke air atau masuk ke dalam? Dari dalamnya. Dari dalamnya. Nah, iya, ditutup. Kelihatan ya. Jadi nggak tanya begini. Jangan sabun, ada. Sabun, nggak gosok nama. Itu air sabunan tuh. Ya, tanpa ada sabun. Masih miring saja. Nah, Iya, Mas itu Miri. daya, seluruh tanah sampai ke kaki. Dari digosokkan. Bersih, siram pakai air. Ayo. Iyo. Pakai zat. Ya, miring. Pakai zat. Oh, pakai O. Zemi. Si. Yuk. Apa? Yuk. Iya, Jadi kalau itu wudhunya sekali nggak apa-apa tuh. Iya, betul sekali. Ya kan 3 kali kan biasanya. Kalau sekali nggak apa-apa tuh. Yang wajib sekali. Ya. Iya. Yang mandi kan harus mudim sama pihak keluarga ya? Iya. Satu jenis, satu jenis. Nggak paham, kita cukup ngarahin aja berarti dibalik tirai gitu ya? Satu jenis. Ustaz, anggap cukup aja. Iya, cukup boleh. Iya. Kalau bersihnya pakai air selang bisa Ustaz ya? Bisa. Pertama kali bisa. Bisa. Salin dulu. Nih. Kain kafannya ada nggak? Ada. Dua jalan, silakan masuk kembali ke posisinya masing-masing untuk melakukan di tempat masing-masing. Bagaimana bersama kita akan melanjutkan ke proses pengamanannya. Kita interaktif ya, kalau ada yang ditanyakan silakan dalam proses pengamanan ini. Terima kasih Pak. Untuk proses pengamanan kita pakai manusia ya. Terima kasih. Siapa di sini yang di Cikarang? Ya, teman-teman. Ya. Oke, ya Pak. Ini nasi.
Masih utuh ini. Masih utuh itu. Ada meteran nggak? Ada meteran nggak? Kalau perkiraan gimana? Nggak ada kan? Boleh, boleh. Ambil semester tuh nih. Ambil 1 meter. segini. Silakan teman-teman yang mau melakukan pembahasan barangkali tidak terlihat. Agak di sini aja tangan. Mang dipotong, Mang. Potong dah. Yang dibeset deh. Jangan, nggak bagus nanti. Dodol ya. Bikin tali segini. 5 aja. Segini dah. Iya. Pelan-pelan, Mang. Ya, lebar ya. Mau diambil. Pelan-pelan. Enggak disebret aja. So, enggak. Kalau disebret, guys, enggak bagus. So, ambil buat tali 5. Itu nggak dipakai tuh. Dilipat aja gini, lipat. Lipat dulu, lipat. Ini Buat tali. Iya. Dilurusin dulu, Mang. Lurusin dulu. Dilurusin dulu. Ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjutin itu. Hah? Iya. Lagi, Pak. Bikin kali berapa? 5 aja. 5. Kalau talinya ada di luar itu nggak apa-apa ya? Masih Nggak apa-apa. potong kalau udah siap. Nggak apa-apa. Lagi. Dah. Pak Ajis, sebentar. Tidur dulu. Tidur dulu Pak Ajis. Enggak kayak ke sini dah. Enggak, sini aja. Nggak. Satu, nanti tuh. Duduk aja ya bener. Udah, Pak. Dah, duduk dulu. Tatap, dirapet dulu. Ini yang 1,5 kali itu ya? Iya. Tatap, lurus. Nggak lurus. Buat sebelum dimandiin tetes dulu. Bentar lagi ya.
Mundur lagi. Dijeber. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dah. Dah. Kalian apa? Kalian di Pak Haji sebentar aja. Sini. tidur lagi. Bisa jatuh mau dirembak. Ya, udah Pak. Udah Pak. Udah Pak. Cuma buat ngukur aja. Bangun dulu. Udah. Kalau ini enggak, kalau bukan Tatar, lihat. Mundur lagi. Ini satu ya, kapur barusnya tadi. Kapur barus. Ini hamparan pertama sudah ditabur kapur barus. Ya. Ada minyak wanginya semprot ya. Ya, udah nggak? Udah, baru yang kedua. Laki-laki, kalau untuk perempuan ditambah. Pak Jis, nambah lagi Pak Jis. Tidur lagi, iya. Pak Jis disuruh tidur Pak Jis. Dalam setahun masih kapur barus ya? Iya. Yang kedua enggak? Kasih semua? Oh, semua lapis kayak Iya. Sampai terakhir dikasih juga? Iya. Ini kalau untuk perempuan tambah untuk sarung dulu. Ya, sarung. Sini. Enggak, sampai situ aja. Uci. Lurusin dulu. Tes. Dipres dulu, tes. Press dulu. Tapi kayaknya kalau nggak mencukupi, nggak pakai sarung. Nggak apa-apa. Asalnya 3 ini. Cuma barangkali di masyarakat kan kalau perempuan harus 5. Kalau nggak 5 nanti ditolak. Ya udah pakai 5. Nah, ini sarung udah ya. Sarung. Jubahnya.
Apa lagi? Ya. Udah nggak apa-apa. Sampai mana? Sampai sana lagi. Sini. Iya. Jangan, bagi 2. Kali 2. Kali 2. Iya, iya. Pas garis ya, pas garis. Ya, mata pantang. Makanya saya pindah ke dia. Stop. Nah, gitu. Nah, ini untuk jubah tadi kan ya. Seperti tarik lagi ujung sama ujung. Nah, untuk jubah potong sini, Mas. Lengkung. Mana? Tarik. Ya. Pasang dulu. Aja dulu Iya. taknya, Pak. Nanti ya. Iya. Simpan sini bisa. Satu lagi untuk kerudung. Segini aja. Sedikit ya. Segini aja. Nanti Pak. Ada sarung lagi nggak? Iya, Itu sarung-sarung. Ada nggak? Sarung. Sarung lagi. Ini Pak. Itu dia ya. Terus. Bangun dulu Pak, benar Pak. Kita jenazah perempuan dulu Bu ya. Ini dia mau diambil satu Pak. Bapaknya bangun dulu Pak. Ya. Satu aja satu. Ya, diambil satu. Untuk jenazah perempuan Ibu ya, ini 2 lapis ya. 2 lapis. Lalu kita pasang sarung tadi mana? Sarung dulu. Tolong di ini. Habis sarung baru jubah. Untuk jubahnya Ibu, ini dari tadi apa? Pundak sampai kaki boleh, sampai ujung boleh. Lalu kali 2. Dikali 2. Habis itu kita lipat 2. Kita gunting bagian tengahnya untuk kerah baju. Ada gambar Bu ya? Digunting sehingga dapatlah untuk kerah bajunya. Masuknya kepala. Nah, ini disimpan di sini. Ujungnya pastikan. Baru di sini pasang kerudungnya. Ya. Perlu dipotong
potong Bapak. Contoh Mas. Ini kain tambahan untuk yang di pantat. Kain kapas nggak ada yang besarnya, gulungan. Kita nggak apa deh. Udah? Kain kapur barus. Kapur barus mana? Ini kalau bertanya silakan sambil kita praktek interaktif aja ya. Silakan. Kalau bisa yang pakai celana aja Pak. Coba di kapan ya? Iya ada. Hah? Kelihatan nggak Pak? Bertanya kan? Nah ya gitu aja, udah begitu aja, dilipat aja. Dilipat aja, nah ya. Iya. Ada sananya. Iya. Silakan Pak. Iya. Boleh Pak. Iya, tapi 3 lapis itu buat lapisan yang 2 lapisnya, lapisan yang terakhir itu pakai kain ini. Iya. Berarti kain ihram yang di dalam Ustaz. Iya. Terakhir ini kalau laki-laki. Boleh. Silakan Pak Jis. Itu popok patat dulu. Iya. Iya. Ukurannya berapa? Bebas aja. Ini nggak apa-apa. Ini kan untuk apa? Untuk biar lihat gitu kan ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Sudah baru kain ini. Jubahnya. Masuk nggak kepalanya? Masuk. Rapet kakinya Pak. Rapet kaki. Ya. Untuk posisi tangan itu tidak ada ketentuan khusus. Kalau di kita kan disedekap ya. Kalau yang lain lurus, ini bebas. Ikat enggak? Nggak usah. Nggak usah. Enggak. Terus setelah dikepang. Tolong yang itu ujung-ujungnya. Satu-satu. Yang jubah dulu. Ujung sama ujung. Ini jubah Pak. Nah, Ini. oh ini. Nah, 2. Sudah? Kita lipat bagian kiri dulu. Kiri mayit. Ya. Terus baru ini. Ya. Dikasih kapas, Bu. Boleh kasih kapas. Kalau ini pakai kapas boleh. Kalau di mazhab itu yang dipraktekkan itu setiap selai itu dikasih kapas. Tapi asalnya tidak mengapa begini. Ini yang ke bawah. Iya, di press. Iya. Sudah, baru sarung. Yang maksud dikepang apa itu? Rambut buat perempuan. Oh, perempuan aja. Laki-laki enggak? Ini ada perempuan. Baru lapisan yang kedua. Iya. Kalau misalkan badannya lebar, mengatakan kapalnya nggak cukup, itu nyambungnya gimana? Di zigzag. Yang 2 ke kiri, yang 1 ke kanan. Nah, kayak ini nggak cukup nih. Nah, ini kan nggak cukup ya? Itu di zigzag. Ini nggak cukup. Baik. Berarti mayatnya diangkat. Jadi nggak nambah kain nggak? Enggak. Diangkat dulu, Kak. Mayatnya diangkat. Diangkat. Mayatnya diangkat. Ya. Udah jangan keluar, saya ini geser. Alas. Diangkat mayat diangkat, pindahkan. Oh, dipindahkan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan resikonya kalau badannya lebar, kain kafan tidak sesuai ukuran, akhirnya begini. Maka kainnya otomatis harus dizigzag. Udah? Mayatnya diangkat lagi. Enggak ini. Ya, silakan mayatnya angkat lagi. Jadi nggak nambah kain tadi ya? Enggak.
Geser sini lagi, geser lagi. Lagi. Ya. Kim lagi puasa padahal. Nah, baru ini. Salah pilih misalnya saya. Kalau saya lurus. Nanti satu-satu. Ya, dirapikan dulu. Ya, baru ini. Kalian pocong nggak? Kalian pocong? Enggak, Pak Jis. Dibuka aja, dibuka nggak apa. Nah, Jis, udang deh. Ustaz mau dilakukan wilayah Tuhan itu cara mensiasatnya gimana? Laki-laki. Iya. Nanti ini. Saya sebenarnya cemburu. Iya. Tapi saya seperti ini Baik. Ini siapa yang jadi sampel? Diukur dulu talinya. Udah. Ini pas. Baik. Ini tolong diambil itu. Silahkan dipasang. Untuk baju merah. Pinggir sini, pinggir. Bedanya pinggir dulu ya. Iya. Agak ke sini lagi, agak ke tengah. Iya. Geser lagi. Ya. Zigzagnya gini tadi. Iya. Geser sini lagi, geser. Ya. mengingatkan saja bahwa kurang lebih dapat dikenai menjelang untuk buka puasa. Silakan. Sekiranya memang nanti untuk saya dan kita sudah sekarang alhamdulillah untuk pengurusan jenazah kita masih baca di PDF. Kalau tadi kan kita contohkan tanpa penutup ya, tanpa penutup mayit. Sekarang kita contohkan dengan penutupnya. Habis dari tempat mandi ya ini? Ya. Ini tadi nih gini. Ya. Dari tempat mandi. Nah ini kita pasang dulu popoknya ya. Tetap kayaknya jangan dibuka karena aurat tidak boleh dilihat. Mana tadi? Kayaknya mana ini? Kain ini. Iya yang tadi. Berarti data lapor nggak ada sarung nggak ya? Hah? Nggak ada. Langsung. Iya dipasang. Udah. Langsung. Udah. Baru lapis yang pertama ini mayatnya kurang sana nih. Mayatnya kurang ke sana. Iya. Sudah ya? Yang di kepala silakan. Bagian kiri dulu. Kiri. Kiri mayat. Nah. Kiri. Nah. Pegang nih, pegang. Rapat kakinya, rapat. Iya. Kiri tadi mayat. Udah? Iya. Ya, dia nanti setelah ini. Ini tadi ada tapinya. Nanti Bu, ini kan masih kelihatan. Makanya ini lagi dipraktek. Nah, ini kan udah ketutup semua ya? Ya. Udah ketutup, baru diambil. Nah, Jadi aurat tidak kebuka. Ini karena kayaknya pendek kan, kayaknya ya. Jadi sebenarnya aurat tidak kebuka. atau dipakai kamera. Tutup ya. Terakhir juga. Terakhir. Ini lagi ya.
Oh ini nggak pakai jubah ya? Ini laki-laki, tadi perempuan. Karena tadi biasa pakai jubah dia pakai ini. Saya tanya untuk jenazah korban. Tadi kayak apa di Maluku Iya. itu udah termasuk sarung dan keluarganya. Iya. Tadi kan dicontohkan. Asalnya 3 lembar. Cuma kalau kita pakai 3 lembar di masyarakat, nanti mereka menolak. Ya. Iya. Ada gambaran Bapak Ibu? Kalau 7 talinya Ustaz di mana? Yang gue sini. Apa rapat mungkin? Di sini sama di sini. Ya. Cukup ya? Cukup ya? Iya. Ada lagi? Cukup. Apaan? Cukup ya untuk Ahmad, nggak ada yang pertanyaan? Sebelum kita cukupkan, Iman, kita buka sesi terakhir nih, waktu yang terakhir untuk bertanya sebelum kita tutup. Kalau sekiranya sudah tidak ada